Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kanal Tirai Sejarah. Kanal yang akan membahas peristiwa di masa lalu dengan sudut pandang yang berbeda. Mari kita mulai. Latar belakang singkat. Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada September tahun 1948. Ini berlangsung dalam konteks Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya 1945. Tapi masih menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar, termasuk agresi Belanda. Saat itu, di dalam negeri, muncul ketegangan politik antara kelompok-kelompok nasionalis seperti PNI, militer, dan kelompok-kelompok Islam melawan kelompok kiri PKI dan sayap kiri Partai Sosialis. Ketegangan ini diperparah oleh krisis ekonomi, kekacauan sosial, dan ketidakstabilan pemerintahan. PKI yang sudah dibangun kembali oleh Moses setelah pulang dari Uni Soviet melihat peluang untuk memperkuat posisinya dengan harapan merebut kekuasaan dari pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta. Kenapa pemberontakan PKI Madiun gagal? Ada beberapa faktor utama. Nomor 1. Minimnya dukungan massal. PKI mengira rakyat akan bangkit mendukung mereka karena ketidakpuasan terhadap kondisi sosial ekonomi, kelangkaan bahan pokok, kemiskinan, dan lain-lain. Namun kenyataannya, mayoritas rakyat masih loyal kepada pemerintah Republik Indonesia. Mereka melihat Soekarno dan Hatta sebagai simbol kemerdekaan, bukan PKI. Strategi revolusi ala Soviet revolusi proletar tidak cocok dengan kondisi Indonesia yang lebih berbasis pada nasionalisme ketimbang perjuangan kelas. Nomor 2. Tanggapan cepat pemerintah pusat. Pemerintah segera bertindak tegas. Hatta, dengan dukungan Soekarno, mengumumkan bahwa pemberontakan ini adalah pengkhianatan terhadap negara. Militer Republik TNI, yang saat itu masih kuat loyalitasnya kepada pemerintah pusat, langsung digerakkan ke Madiun dan sekitarnya untuk menumpas pemberontakan. Tidak ada ruang negosiasi, begitu pemberontakan teridentifikasi, pemerintah langsung mengambil sikap keras. Nomor 3. Kelemahan organisasi dan koordinasi PKI. Meskipun MUS punya pengalaman politik internasional, struktur organisasi PKI di dalam negeri masih belum solid. Banyak simpatisan dan kader-kader lokal yang tidak siap secara militer dan kurang pengalaman dalam menghadapi operasi skala besar. Tidak semua pasukan kiri seperti Tentara Laut, Batalion 29, atau Divisi Siliwangi Kiri sepenuhnya mendukung, beberapa bahkan membelot atau menyerah. Nomor 4. Isolasi secara geografis. Madiun adalah kota kecil, pengaruh pemberontakan sulit meluas ke daerah lain di Jawa maupun keluar Jawa, kota-kota besar seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang tetap di tangan pemerintah. Tanpa menguasai pusat pemerintahan dan komunikasi nasional, pemberontakan hanya menjadi gerakan lokal. Nomor 5. Kematian Musa. Musa sebagai tokoh utama pemberontakan tewas dalam penyergapan oleh pasukan pemerintah pada 31 Oktober tahun 1948. Setelah Musa gugur, gerakan PKI kehilangan figur pemimpin dan arah. Tanpa kepemimpinan kuat, pemberontakan dengan cepat hancur. Nomor 6. Konstelasi politik internasional. Uni Soviet dan negara-negara komunis lain tidak bisa membantu secara langsung. Pada 1948, dunia sedang di tengah awal Perang Dingin, tapi Indonesia secara geografis terlalu jauh dan terlalu baru untuk menjadi prioritas dukungan. Amerika Serikat dan negara-negara Barat justru mendukung eksistensi Republik Indonesia untuk mencegah masuknya pengaruh komunis. Akibat kegagalan, ribuan kader kiri ditangkap atau dihukum mati. PKI dibekukan dan dihancurkan dalam waktu singkat, membentuk stigma buruk terhadap komunisme di Indonesia yang berdampak panjang sampai dekade-dekade berikutnya. Pemberontakan Madiun 1948. Mengapa gagal? Oleh redaksi sejarah dan politik. Pada bulan September tahun 1948, Republik Indonesia yang baru berdiri diguncang oleh peristiwa penting. Pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun, Jawa Timur, dipimpin oleh MUS,
tokoh lama PKI yang baru kembali dari pengasingan di Uni Soviet. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan sah Republik Indonesia dan mendirikan negara Soviet Indonesia. Namun, pemberontakan ini dengan cepat dipadamkan oleh pemerintah hanya dalam waktu beberapa minggu. Apa yang menyebabkan kegagalan gerakan ini? Kurangnya dukungan rakyat. Salah satu faktor utama kegagalan pemberontakan ini adalah minimnya dukungan dari rakyat, meskipun saat itu kondisi sosial ekonomi Indonesia sedang terpuruk, harga kebutuhan pokok meroket, distribusi pangan buruk, dan ketidakpuasan merajalela. Namun mayoritas rakyat tetap setia kepada pemerintah Republik. Figur Soekarno dan Hatta dianggap sebagai simbol perjuangan kemerdekaan, bukan masa atau ideologi komunis yang asing bagi masyarakat desa yang lebih religius dan nasionalistis. Tanggapan cepat pemerintah dan militer, pemerintah merespons dengan sangat tegas. Wakil Presiden Muhammad Hatta segera menyatakan bahwa PKI telah mengkhianati Republik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Meskipun masih dalam masa konsolidasi, bergerak cepat dan efisien. Pasukan TNI merebut kembali kota-kota yang dikuasai PKI, termasuk Madiun, dan menumpas pemberontakan tanpa memberi ruang bagi perundingan. Operasi militer berlangsung cepat dan efektif, menandakan bahwa kendali pemerintah terhadap angkatan bersenjata masih solid. Kegagalan strategi dan kepemimpinan PKI. Meski MUS memiliki pengalaman politik internasional, organisasi PKI di dalam negeri belum cukup matang, koordinasi internal lemah, logistik terbatas, dan strategi pemberontakan cenderung tergesa-gesa. Harapan bahwa pasukan bersimpati di dalam tubuh militer akan bergabung ternyata tidak sepenuhnya terwujud. Justru banyak tentara dari unit-unit besar tetap berpihak pada pemerintah. Isolasi wilayah dan kematian MUS. Pemberontakan hanya terpusat di wilayah Madiun dan sekitarnya. Kota-kota penting seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang tetap berada di tangan pemerintah. Setelah MUS tewas dalam baku tembak pada 31 Oktober tahun 1948, struktur gerakan praktis lumpuh. Tanpa pemimpin, pemberontakan kehilangan arah dan cepat dihancurkan. Dinamika internasional. Dalam konteks internasional, Indonesia sedang mencari dukungan dari dunia luar untuk mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda. Gerakan PKI di Madiun justru menjadi senjata bagi Belanda untuk menyebut Indonesia condong ke komunisme. Namun sebaliknya, Amerika Serikat justru melihat bahwa Republik Indonesia dengan menumpas PKI layak didukung sebagai alternatif non-komunis di Asia Tenggara. Warisan sejarah. Pemberontakan Madiun 1948 meninggalkan luka sejarah dan membentuk pandangan pemerintah terhadap komunisme selama puluhan tahun ke depan. Peristiwa ini juga memperkuat posisi TNI sebagai benteng Republik dan membuat Soekarno semakin waspada terhadap kekuatan politik yang tidak sejalan dengan visinya. Meski hanya berlangsung singkat, pemberontakan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perjuangan ideologi tanpa basis rakyat dan kesiapan struktur hanya akan berakhir dalam kegagalan. Demikian untuk pembahasan sekelumit sejarah untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, bisa subscribe, like, dan tulis komentarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.